Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ailano Kalina Chong dari kelas 91 nomor absen 1. Hari ini saya ingin mereview sebuah buku yang berjudul Putri di Dalam Hutan. Buku ini merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Witaru Emi dan Umah Yuma. Buku ini menceritakan kisah seorang kakak beradik yang bernama Neo dan Nara dan ibunya yang merupakan seorang peneliti burung. Pagi hari, di Pulau Samosir saat sedang libur sekolah, Neo dan Nara pergi bersama ibunya untuk meneliti burung di dekat Danau Toba. Saat sedang meneliti burung, Neo mencium sebuah aroma yang aneh. Neo ketakutan pun memberitahu kepada kakaknya bahwa aroma ini adalah aroma hantu. Nara yang tidak percaya pun penasaran dan mengikuti aroma tersebut. Setelah mengikuti aroma tersebut, mereka berdua sampai di sebuah gubuk tua yang berada di tengah-tengah hutan. Mereka berdua pun mendekati gubuk tersebut. Namun tiba-tiba muncul sebuah gadis berambut panjang di dalam gubuk tersebut. Neo dan Nara yang terkejut pun segera lari kembali ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Neo baru tersadar bahwa sepatu kesayangannya terlepas saat sedang lari dari gubuk tersebut. Neo dan Nara pun lanjut bermain di rumahnya. Namun saat sedang bermain, gadis berambut panjang itu datang ke rumah mereka untuk mengembalikan sepatu milik Neo. Neo dan Nara pun akhirnya berkenalan dengan gadis berambut panjang tersebut. Nama gadis berambut panjang tersebut adalah Butet. Setelah mereka bertiga main, Butet yang ingin pulang pun mengajak Neo dan Nara untuk ikut pergi bersamanya di esok hari untuk bertemu dengan Putri. Neo dan Nara yang penasaran pun menyetujui ajakan Butet untuk menemui Putri di dalam hutan. Keesokan harinya, Neo dan Nara pergi ke rumah Butet untuk menemui Putri. Sesampainya di rumah Butet, Neo dan Nara bertemu oleh kakek Butet dan Butet yang sudah siap untuk pergi mencari Putri. Setelah bersiap-siap, mereka pun berangkat untuk menemui Putri. Sesampainya di tempat Putri, Neo dan Nara pun kebingungan karena di sana tidak ada istana ataupun Putri. Di sana hanya ada pohon-pohon dan dedaunan. Nara yang kebingungan pun bertanya kepada Butet, "Di mana putrinya, Butet?" Butet berkata kepada Nara sambil menunjuk ke arah salah satu pohon, "Ini adalah putrinya." Nara yang kebingungan pun berkata, "Ini adalah pohon, ini bukan putri." Butet pun menjelaskan kepada Nara bahwa pohon ini adalah putri. Karena konon katanya para petani memperlakukan pohon-pohon kemenyan ini seperti anak perempuan mereka sendiri. Karena pohon kemenyan ini sama berharganya dengan emas. Nara dan Neo yang sudah mengerti pun akhirnya ikut bersama Butet dan kakeknya untuk mengambil getah-getah pohon kemenyan tersebut. Menurut saya, kelebihan dari buku ini adalah kita dapat mengetahui bahwa ternyata kemenyan itu adalah sebuah getah pohon kemenyan adalah suatu hal yang berharga, bahkan sama berharganya dengan emas.
Getah pohon kemenyan ini juga bisa digunakan sebagai obat-obatan, pewangi ruangan, dan parfum-parfum. Dan kekurangan buku ini menurut saya adalah di sampulnya, karena sampulnya menurut saya sudah tidak terlalu bagus dan sudah robek. Terima kasih.